Ada salah satu pengalaman dari nasabah kawan pinjol yang galbay di aplikasi pinjaman Singa Fintech atau Singa ID, dan kemudian dia didatengin oleh debt collector lapangan dengan membawakan surat penugasan penagihan lapangan, teman-teman. Ya, apa benar sekarang Singa Fintech update November 2025 sudah memiliki FC lapangan? Jadi di video kali ini adalah video yang tepat buat teman-teman yang mempunyai tagihan di aplikasi pinjaman Singa Fintech. Untuk penjelasannya, tonton video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini ada salah satu pengalaman teman-teman ya, nasabah kawan pinjol yang mengalami kendala gagal bayar di aplikasi pinjaman Singa Fintech atau Singa ID, dan kemudian dia dikirimkan surat penugasan lapangan di mana sudah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Kalau kita lihat teman-teman ya, di sini untuk surat peringatan dari aplikasi Singa Fintech ya, kita bacakan perihal surat pemberitahuan tagihan ya, dengan hormat. Dengan ini kami memberitahukan bahwa petugas lapangan dari unit collection Singa ID sudah berkunjung ke alamat atau lokasi Bapak atau Ibu, di mana bahwasanya ya Bapak atau Ibu tidak membayar tagihan ya di aplikasi pinjaman Singa Fintech. Segera lakukan pembayaran yang belum kami terima. Nah, ini dia teman-teman ya suratnya, kemudian ada nama nasabah dan kemudian tagihannya. Kalau kita lihat tagihannya di sini sekitar 7 jutaan teman-teman ya, hampir lumayan besar, dan ini lokasinya ada di area Jakarta. Mengenai simpang siur bahwasannya Singa Fintech teman-teman ya, memang sudah memiliki debt collector lapangan atau FC lapangan, hanya ada di kota-kota besar saja, dalam artian untuk FC lapangan Singa Fintech ini masih random. Ada sebagian juga yang masih aman ya, yang galbay sudah 4 tahun, 3 tahun, itu belum ada debt collector lapangan. Kalau teman-teman tinggal di area kabupaten ya atau di pelosok, dipastikan aman teman-teman. Tapi kalau kalian tinggal di kota-kota besar, ya tidak menutup kemungkinan bahwasannya adanya pihak ketiga atau FC lapangan. Singa Fintech ini ya, atau yang dikenal dengan Singa ID, adalah salah satu pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan maupun AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Tentunya untuk secara penagihan ya, mentaati aturan yang telah OJK berikan, di mana untuk penagihan legal ya, yang pertama itu harus ada surat penugasan, kemudian ada kartu tanda penugasan lapangan, dan untuk penagihannya juga tidak boleh adanya kontak fisik ya, atau bahkan ancaman maupun intimidasi. Karena aturan OJK sudah jelas teman-teman ya, pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan, untuk cara penagihannya itu harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya, kalau kita lihat mungkin teman-teman ya yang sudah galbay di aplikasi Singa Fintech, kemudian kalian takut akan debt collector lapangan, tenang saja teman-teman ya. Karena sebagian nasabah juga banyak yang galbay kok di aplikasi Singa Fintech ya. Intinya kalau kalian sudah ada debt collector lapangan atau didatengin debt collector lapangan, kalian harus hadepin aja ya, jangan takut dan apalagi kabur gitu. Hadepin aja, karena debt collector juga sama-sama manusia, dia hanya menjalankan tugas saja untuk menagih kalian dan laporan ke atasan atau laporan harian ke pihak ketiganya. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan takut. Karena kalau kalian takut ya, mental kalian akan down, sehingga teman-teman bisa stres sendiri gitu ya. Hadepin aja. Jawab jujur kalau misalkan kalian belum mempunyai dana untuk membayar tagihan di aplikasi Singa Fintech, ya kalian jawab jujur aja. Kebutuhan kalian, kemudian kendala apa yang sedang kalian alami, misalkan sebagian besar kendala ekonomi, ya kalian harus jawab jujur aja teman-teman. Ya boro-boro buat bayar utang gitu ya, buat kehidupan sehari-hari saja saya sulit pak, ya simple itu aja teman-teman. Ya debt collector juga hanya tugas, ya mungkin dia hanya laporan ke atasannya gitu ya. Jadi jangan takut untuk menghadapi debt collector. Ya mau dikata apa gitu ya. Nah kalau misalkan dia berbuat arogan atau mengancam kalian, berkontak fisik, yang melakukan kekerasan, itu beda lagi. Kalian siap-siap videoin dan laporkan ke pihak yang berwajib, seperti kepolisian, Satgas Waspada Investasi, atau Otoritas Jasa Keuangan.
Ya, sekali lagi teman-teman yang menanyakan masalah debt collector lapangan di aplikasi pinjaman Singa Fintech, memang sudah ada debt collector lapangannya, cuma hanya di area-area tertentu saja seperti area Jabodetabek dan yang tagihannya besar. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya dari daerah mana kalian, kemudian tagihannya berapa. Ya, apabila meminjam di aplikasi pinjaman Singa Fintech, nanti kita akan sharing dan diskusi di kolom komentar, teman-teman. Ini sepengalaman dari nasabah kawan pinjol dan yang gua tahu saja. Ya, mungkin teman-teman beda pendapat gitu. Bang, saya di Jakarta kok masih aman gitu. Ya, boleh tulis di kolom komentar, teman-teman ya. Nanti kita akan sharing dan diskusi di kolom komentar. Intinya seperti itu ya. Jadi, teman-teman yang sudah terlanjur galbay di aplikasi Singa Fintech, sekali lagi ya, jangan takut dan jangan panik. Tetap tenang saja, teman-teman. Kunci daripada sebuah masalah itu tenang sebenarnya ya. Kalau kalian panik, kemudian stres sendiri gitu, wah itu berakibat fatal ya nantinya. Jawab jujur aja ke debt collector kalau misalkan kalian belum ada dananya untuk membayar tagihan. Ya. Nah, biasanya debt collector dari aplikasi Singa Fintech itu mendatangi kalian selama TWP 90 hari tidak ada pembayaran atau telat selama 3 bulan lebih. Ya. Maka dari itu pihak dari peminjam itu Singa Fintech bekerja sama dengan debt collection agency atau pihak ketiga yang dimana data kalian akan diserahkan ke si debt collection agency ini atau FC lapangan dan bakalan ke rumah kalian. Nah, itu alur dari penagihan lapangan sih sebenarnya seperti itu. Ya, jadi Singa Fintech ini menyewa pihak ketiga atau jasa penagihan yang akan ke rumah kalian jika kalian mengalami kendala gagal bayar. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.